Hai teman pemilih, berjumpa kembali di Polusi, podcast pemilu dan demokrasi milik KPU Kabupaten Badung. Teman pemilih, baru saja kita melewati tahun 2024 dengan penuh sukacita dan kami segenap jajaran KPU Kabupaten Badung mengucapkan selamat tahun baru tahun 2025. Dan selain itu juga di tahun 2024 kita berhasil melewati pilkada tahun 2024 dengan lancar dan sukses. Di mana kita di Provinsi Bali pada umumnya dan KPU Kabupaten Badung khususnya kita berhasil melewatinya tanpa ada sengketa. Nah, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan penetapan calon bupati dan wakil bupati Badung terpilih yang akan dilaksanakan pada 9 Januari tahun 2024. So teman pemilih, hari ini kembali podcast Polusi menghadirkan narasumber yang luar biasa, seorang anak muda, anak yang cantik, Gen Z juga, aktif juga sebagai Master of Ceremony. So kita sambut dengan meriah nih, Dwi Rastiti Sadayanti. Oke, halo teman pemilih semuanya, salam kenal. Jadi seperti yang Kak Ari bilang tadi, aku hari ini kesibukannya udah mulai dari Master of Ceremony lagi, udah kembali menjadi masyarakat biasa sepertinya ya setelah pemilu ini lewat. Dan juga aku juga mau ucapin selamat tahun baru juga buat teman pemilih semuanya. Dan ucapan terima kasih juga untuk seluruh teman pemilih yang ada di Kabupaten Badung yang sudah hadir ke TPS di Pilkada serentak kemarin. Jadi turut mengapresiasi ya, karena berkat kalian kita juga sukses melaksanakan Pilkada serentak. So, teman pemilih, jadi Kadek Dwi Rastiti ini merupakan salah satu pahlawan demokrasi di mana beliau merupakan sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Abian Semal ya, Dwi ya. Iya, yes, benar banget. Jadi kemarin juga berkesempatan ikut ya. Jadi walaupun seperti yang diketahui menjadi Master of Ceremony itu kan kerjanya freelance gitu. Betul. Ya. Untuk semakin sibuk aja dan biar kelihatan aja berngabdi pada negara gitu. Jadi pengen banget ikut di panitia penyelenggara, kebetulan lolos juga di Kecamatan Abian Semal gitu ya. Jadi bisa belajar banyak dan juga bisa mengetahui hal-hal baru tentang kepemiluan sih di tingkat kecamatan. Luar biasa, salah satu anak muda yang mau ikut berpartisipasi aktif sebagai penyelenggara pemilu. Salah satunya yaitu Dwi Rastiti. Dwi, apa kabarnya? Sehat? Hari ini Astungkara sehat, walaupun cuaca lagi mendung gerimis gimana gitu ya. Tetap harus jaga kesehatan. Betul. Ya. Jadi hari ini lumayan sehat. Kalau nggak sehat nggak datang ke sini nih. Nah, betul. Nah, kita sudah melewati Pilkada 2024 nih. Gimana rasanya? Lega kah? Lega banget. Lega banget ya. Karena ini adalah menjadi panitia pemilihan kecamatan pertama. Jadi sebelumnya memang sudah pernah bergabung menjadi badan ad hoc juga di tingkat desa, baik dari penyelenggara ataupun pengawasan udah pernah. Tapi sensasinya beda ya. Kalau pilkada, walaupun sama-sama pilkada kemarin jadi penyelenggara juga, sensasinya beda setelah menjadi PPK karena ya bisa dikatakan lebih tertantang aja. Karena kalau di tingkat desa kan kita bekerjanya nggak punya bawahan yang banyak gitu ya, nggak harus mengontrol banyak orang. Tapi sekarang di tingkat kecamatan itu lebih banyak karena Abian Semal desanya juga lumayan ya, 18 desa. Jadi ya nano-nano rasanya, apalagi bekerja dengan bisa saya bilang senior ya, karena PPS yang kemarin di tingkat desa di kecamatan Abian Semal tuh rata-rata udah bukan sekali dua kali jadinya. Jadi kayak udah sering banget menjadi penyelenggara. Jadi tantangannya di situ karena kita juga sebagai newbie gitu ya, Gen Z bekerja sama dengan para sepuh gitu yang sudah pro banget di dunia kepemiluan, maksudnya sudah lebih dari 1-2 kali menjadi penyelenggara tingkat desa. Kita kerja sama di sana, jadi rasanya nano-nano banget sih. Jadi keren sekali Dwi ini menjadi penyelenggara pemilu di tingkat desa pernah, kemudian sekarang naik lagi di tingkat kecamatan, di mana skupnya tentu lebih besar lagi kalau di tingkat kecamatan. Nah, Dwi menjadi PPK di Kecamatan Abian Semal. Kalau menurut Dwi sendiri nih, bagaimana sih karakteristik dari penyelenggara yang ada di bawah di PPS maupun di KPPS kalau di Abian Semal sendiri? Wah, kalau Abian Semal sih beragam ya kalau tak bilang, karena lumayan bisa dibilang banyak karakter yang ditemukan. Ada yang dari diam-diam aja tapi dikerjain, ada yang diam-diam aja nggak dikerjain, ada yang dia
banyak bisa dikatakan frontal gitu ya kalau ngomong. Jadi kayak nyelekit gitu kalau ada aturan-aturan baru yang mendadak itu nyelekit omongan tapi tetap dilaksanain. Ada juga yang kadang-kadang dia galak-galak tapi sebenarnya galak ketika dikasih aturan yang mendadak aja, tapi aslinya kalau ngobrol langsung itu baik semuanya. Jadi Semuanya friendly. jadi kalau memang ya kita katakan profesional kerja ya, kalau memang ada aturan yang menurut teman-teman kita di bawah itu sepertinya tidak cocok dilaksanakan di tingkat desa gitu, mereka akan menyampaikan ke atas dengan bahasa dan caranya mereka masing-masing. Mungkin Oke. itu sendiri yang bikin kita bisa kenal sama karakter orang. Oh, jadi kalau misalkan ada masalah kayak gini ya mereka penyampaiannya. Sedangkan kemarin kita juga di tingkat kecamatan kan sebagai apresiasi juga kita buat acara ramah tamah juga di tanggal 21 Desember 2024 kemarin, sembari kita mengenang kembali emosi-emosi yang pernah ada gitu ya. Jadi kita kemarin juga di sana ngobrol banyak, ternyata teman-teman di tingkat PPS dan juga KPPS itu asik-asik gitu loh diajak Asik-asik semua. ngobrol. Iya, walaupun bisa dikatakan terpaut jauh misalkan usianya ya. Jadi ada yang sebenarnya usianya udah sepantaran sama bapaknya Dwi, ada yang sepantaran sama kakek bahkan ya gitu ya. Tapi tetap bisa nyambung obrolannya Oke. ketika kita di luar konteks pemilu gitu ya. Tapi kalau misalkan di penyelenggara itu memang seperti yang dibilang tadi, memang cukup nano-nano karakteristiknya. Ada yang suka ngelawak juga kalau misalkan dikasih gini, cuman memang dari sana kita bisa berbenah lagi, karena tidak semua orang-orang di bawah itu ketika kita kasih informasi iya aja, malah kita perlu yang seperti kontra gitu ya, Iya, betul. supaya kita juga bisa berbenah. Oh, ternyata nggak semua nih bisa nerima kayak gini, jadi kita harus cari cara lain kayak gitu sih. Oke, jadi hubungan antara PPK maupun PPS itu artinya semuanya friendly, semuanya baik. Yes, aman Oke. banget. Jadi bahkan kita juga bisa dikatakan para Serikandi PPK Biar Semal ya. Jadi PPK Biar Semal tuh ada beberapa penyelenggaranya yang perempuan Oke. kan. Jadi di PPS itu kita Dwi manggilnya sih mereka tuh Serikandinya Oke, PPK ya, oke. di tingkat desa, karena mereka itu adalah orang-orang yang bisa dikatakan sangat detail dan tangguh gitu ya. Karena misalkan nih ada informasi mendadak dan juga informasinya itu bisa dikatakan agak rancu sedikit, pasti Iya. mereka langsung nelpon, Dwi ini kayak gimana ya, ini kayak gimana. Jadi dari sana tuh juga kita ada ikatan batinnya. Jadi kadang kalau ketemu kita sering bercanda juga, walaupun bisa dikatakan kita semua tuh mumet gitu ya. Karena tugas kemarin pilkada Dwi akui itu adalah persiapan yang tersingkat gitu ya. Dari bulan Mei Dwi dilantik jadi PPK, pilkadanya Desember. Jadi tahapannya bukan beririsan lagi, bisa dikatakan barengan gitu ya. Dari divisi teknis, dari humas, itu semuanya kayak jalan bareng aja Beriringan gitu. semuanya. Semuanya nggak ada yang abis ini enggak. Jadi Oke. semuanya kayak benar-benar nempel. Tapi hebatnya masyarakat yang menjadi PPS itu, teman-teman kita di PPS itu bisa melaksanakan dengan baik gitu ya. Kita di kecamatan berlima, mereka di desa itu bertiga, Tiga, ya kan. ya. Jadi walaupun personilnya terbatas, tapi mereka bisa maksimal melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dari provinsi ataupun kabupaten di tingkat desa. Oke, Gitu. luar biasa. Kompak sekali nih antara PPK dan juga PPS beserta pun KPPS-nya juga. Yes. Jadi kita harus menjalin teamwork yang bagus. Makanya Betul. hasilnya di Kecamatan yang Semal sangat luar biasa nih. Lumayan ya. Nah, Dwi bilang tadi mulai bekerja di bulan Mei sampai dengan pemilihan di 27 November 2024 kemarin. Nah, dari seluruh tahapan nih, kan banyak sekali tahapan. Kalau menurut Dwi, tahapan mana sih yang paling bikin deg-degan atau nggak paling krusial lah gitu? Sudah pasti tahapan pungut hitung ya. Di hari H berarti. Betul, di hari H, karena itu bikin nggak tidur semalaman. Karena kita di PPK kebetulan memang juga kita sebagai umat beragama kita juga Dinas ICE kan, Amin 1 di beberapa pura dan juga di tingkat kecamatan bersama stakeholder. Kemudian juga waktu Hamin 1 itu kita langsung keliling ke masing-masing desa, Oke. masing-masing koordinator wilayah kita keliling sampai dia baru pulang itu jam 2 pagi deh kalau nggak salah. Ya 2 pagi, tetap nggak bisa tidur. Tetap kepikiran. Iya, karena deg-degan banget karena seperti yang kita tahu mungkin dari rahasia umum ya. Jadi Badung itu menjadi target juga adanya sengketa gitu ya, kita dengar-dengar ya. Karena itu juga ditekankan waktu apel siaga juga H-1 dilaksanakan, itu sudah ditekankan oleh komisioner kita. Kebetulan Korwil kita adalah Pak Gung Rius Wandisara. Jadi Pak Gung Rius sendiri yang memimpin apel siaga dan juga menyampaikan informasi-informasi terkait dengan isu-isu yang akan ada. Jadi di sana kita sudah menekankan
bagaimana netralitas itu harus dijaga karena itu yang paling penting gitu ya sebagai penyelenggara. Jadi lumayan bikin dagdikduk ketika pungut hitung, apalagi di hari H itu Dwi koordinator wilayahnya memang dekat-dekat ya di Jikapati yang Antaka Sedang, tapi itu bikin deg-degannya karena seperti yang kita tahu mungkin informasi ke masyarakat bisa dikatakan kurang atau masyarakat memang salah tangkap terhadap informasi gitu. Jadi kemarin sempat mengalami ada komplain juga dari masyarakat, katanya bisa jemput bola kalau yang sakit gitu. Iya, tapi kan ada aturannya, Ada syaratnya. ada syaratnya bahwa memang yang bersangkutan memang terdaftar di DPTK, kemudian juga apakah yang bersangkutan itu memang membutuhkan untuk jemput bola dan apakah memungkinkan. Karena kemarin di Korwil Dwi kita hampir jemput bola itu ke rumah sakit, tapi sayangnya rumah sakitnya itu di Kota Denpasar. Jadi kan ada aturan juga kalau memang dia di luar daerah Badung, memang harus mengurus pindah memilih dulu. Pindah memilih DPTB, Iya, betul. Jadi harus mengurus pindah memilih dulu, baru bisa kita fasilitasi gitu. Kalau misalkan yang jemput bola ke rumah-rumah, kita semua fasilitasi. Nah, teman pemilih, untuk dipartisipasi di Kecamatan Semal ini terbilang tertinggi di Kabupaten Badung. So, sangat aplaus buat Kecamatan Semal, itu mencapai 90% ya, Wi ya. Iya, betul sekali, 90,04 lebih dikit sih ya. 90%,04. Oke. Nah, kalau Dwi ini di divisi apa nih kalau di PPK? Kebetulan kemarin di divisi Sosdikli Farmas SDM. Oke. Sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan juga sumber daya manusia. Oke, nah ini nih salah satu orang yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Abian Semal khususnya. Nah, kalau Dwi sendiri nih, apa aja sih yang Dwi lakukan kemarin waktu masih tahap sosialisasi itu kepada masyarakat? Ya, jadi tahap sosialisasi itu kan sebenarnya tahap yang selalu berjalan gitu ya, bukan hanya satu momen tertentu gitu kan. Jadi dari awal terbentuk sudah kita woro-woro nih, ada pilkada loh nanti tanggal ini gitu. Jadi sosialisasi yang dilaksanakan sudah pasti kita ke masyarakat juga. Jadi karena ada beberapa segmen yang kita datangkan kemarin, itu kita mendatangi teman-teman atau adik-adik kita di SMA, yang dimana ini adalah kali pertama mereka nyoblos. Jadi supaya tidak bingung ketika nyampe di TPS, akhirnya kita punya program PPK Abian Semal Goes to School. Jadi kemarin ada 2 sekolah yang udah kita kunjungi. Jadi ada di SMA 1 Abian Semal dan juga SMA 2 Abian Semal. Karena itu menurut kita sebagai tempat di mana adik-adik kita banyak sebagai pemilih pemula gitu ya. Jadi di Abian Semal itu karena ada 2 SMA kan, SMA negerinya, jadi ada yang di utara dan selatan gitulah untuk di Kecamatan Abian Semal. Jadi semoga itu mencakup semua. Tapi memang adik-adik kita sangat excited sih untuk para pemilih pemula ini karena mereka ini bisa dikatakan sudah mulai melek politik. Bahkan dulu waktu SMA belum melek politik banget. Jadi pertama kali nyoblos itu 2018 itu udah tamat sih. Jadi waktu SMA itu benar-benar nggak tahu apa gitu ya. Jadi nggak tahu oh ini ya yang namanya nyoblos ini ya. Oh ini calon, ini partai ini. Jadi kayak benar-benar keren sih kemarin karena mereka juga beberapa yang sudah pernah nyoblos di tahun yang sama. Jadi kan kemarin kita 2024 itu ada 2 pemilihan yang lumayan dar-dar juga gitu ya. Jadi kemarin di pemilu serentak waktu ada 5 surat suara mereka sudah pernah, ada yang sudah pernah, ada yang baru di tingkat kabupaten, kota dan juga provinsi ini untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati wakil bupati. Jadi mereka itu ngerasanya oh gini ya Kak, tapi saya udah pernah sih lihat kemarin di sosial media kayak gini. Saya juga pernah lihat sepupu saya menjadi penyelenggara. Jadi secara tidak langsung mereka di lapangan juga udah ngeliat oh kayak gini loh kinerja di tingkat pemilihan di tingkat desa, di KPPS ya, di TPS, desa, kecamatan dan juga kabupaten. Jadi mereka juga sudah mulai melek. Jadi di sana kita nggak susah juga untuk sosialisasi karena mereka paham gadget, kan apalagi sekarang dipermudah ya untuk ngecek DPT online itu. Jadi lumayan waktu ketika kita datang ke sekolah mereka langsung bisa cek. Jadi kalau udah terdaftar
Berarti tinggal di screenshot, jadi tinggal dilihat aja di mana TPS-nya, alamatnya kalau masih bingung klik aja maps-nya udah ada di sana kayak gitu kan. Jadi Betul. enak banget, dan yang belum terdaftar tinggal masukin aja daftar sebagai pemilih kan. Jadi ada beberapa dokumen yang memang harus dilengkapi waktu itu. Jadi mereka merasa termudahkan untuk hal itu, karena waktu di SMA 2 Biar Semal kemarin Dwi sempat membantu beberapa orang yang memang belum terdaftar. Jadi dia itu sudah bisa memilih karena sudah 17 tahun sebelum tanggal 27 November kemarin, tapi memang belum terdata, mungkin tercecer atau bagaimana ya. Jadi bisa Dwi arahkan untuk memilih, dan akhirnya waktu hari H pun juga kita ajak untuk di KPU Badung juga ada ini ya, ada challenge ya untuk hadir ke TPS dan tunjukin linking yang isi ini. Jadi ya itu juga bikin mereka lebih aktif lagi untuk mau datang ke TPS, karena kalau dilihat-lihat dari followernya Dwi ya, follower dan juga followingnya Dwi di Instagram banyak banget yang pamer ke linking. Bahkan mereka itu memang sengaja datang ke TPS untuk mendapatkan tinta biru itu supaya bisa dapat diskon ketika makan di mana gitu kan. Gitu. Jadi ada potongan harga. Iya, jadi secara tidak langsung kegiatan-kegiatan yang kayak gitu tuh bikin kita terbantu juga kan di tingkat kecamatan. Dan selain kita datengin ke pemilih pemula juga, kemarin kita sempat adakan kegiatan yang kita mengundang masyarakat. Jadi kita undang Karang Tarunanya untuk hadir kayak gitu. Cuman di sana kita ngerasa efektivitasnya agak kurang. Walaupun biasanya kita sediakan konsumsi dan lain sebagainya, mereka tuh ngerasa kayak buat apa sih kayak gitu. Jadi karena itu tidak efektif, kita gantilah caranya, kita datangin ke pasar-pasar. Kemarin Dwi mendatangkan gerebek pasar acaranya. Jadi ada beberapa pasar, ada pasar Mambal, pasar Tentan, pasar Sibang, pasar Dabang Sabo yang kita datengin. Jadi itu yang bikin kita juga lebih dikenal ke masyarakat. Kita juga karena KPU juga memfasilitasi mobil Simoling ya. Jadi terima kasih KPU. Jadi kita dari PPKBN Semal sempat minjem untuk kegiatan sosialisasi selama 3 minggu. Jadi kita pinjam kegiatannya di bulan Oktober sih terakhir yang kita full ke masyarakat, karena kita harus evaluasi juga kan, karena kalau datangin masyarakat datangin orang ke kantor nih, misalkan punya acara di kantor camat gitu kan, kita datangin tuh 50% lebih dikit yang datang, jadi kayak tidak efektif. Jadi secara secara kegiatan pesan kita nggak nyampe gitu loh. Jadi ya udah kita datang ke pasar-pasar, kita datang ke masyarakat untuk kegiatannya, dan kita juga libatkan PPS kita. Jadi misalkan kita ke Mambal ya kita ajak PPS Mambal untuk berkegiatan, kita ke ABN Semal di Pasar Tonton, kita ajak juga PPS-nya di Sibang dan juga Darmas Sambi juga seperti itu. Jadi secara tidak langsung PPS kita juga berkegiatan melakukan sosialisasi, apalagi di desa masing-masing itu mereka lebih dikenal gitu kan. Jadi ketika kita ke sana, kita bagikan tas punbon untuk yang belanja kan, dari Badung juga memfasilitasi, kita bagikan. Jadi secara tidak langsung ibu-ibu yang ngeliat tuh, dapat tas gitu kan, ibu-ibu kalau gratis suka gitu ya, kalau di pasar ya. Jadi mereka tertarik dan mereka langsung lihat, oh apa ini 27 waktu itu juga kita menggunakan sound system kebetulan. Jadi ada sound system yang kita bawa keliling. Jadi itu kita kayak narik koper kemana-mana gitu ya, kayak orang jualan obat gitu bahasanya. Tapi secara tidak langsung masyarakat yang berbelanja ke pasar itu juga jadi melek. Oh ada ini ya, oh Tiang tahu nih, gubernurnya ini kan calonnya, bupatinya ini kan calonnya gitu. Oh ternyata mereka tahu, cuman mereka nggak tahu kapan harus datang. Terus sekalian juga kita tanya, udah ada yang nempelin itu belum, stikernya belum di rumah, udah dicoklit belum, udah didata belum gitu. Jadi mereka ada yang merasa belum menerima itu, mereka langsung ngelapor ke PPS, karena PPS kita ajak kan. Jadi kayak, kok Tiang teman nih gini-gini kayak gitu. Jadi di sana kita merasa lebih efektif aja, karena kita lebih bisa ngobrol ke masyarakat. Waktu ini juga di Blakio ada expo juga. Jadi expo itu para lansia waktu itu sedang bersenam ria gitu ya, ada senamnya. Jadi kita minta waktu sedikit untuk bersosialisasi, dan para lansia itu sangat excited juga dengerin. Tiang unik nih, ada pemilihan tapi tanggalnya nggak tahu. Renija Tiang nyoblos ya kayak gitu. Jadi secara tidak langsung kan mereka juga udah mulai melek gitu ya, walaupun lansia gitu ya. Kadang-kadang mereka juga tidak menutup kemungkinan apapun yang mereka terima saat ini adalah dari kebijakan pemimpin-pemimpin yang kita pilih gitu kan. Jadi mereka juga ngerasa meleknya di sana. Karena kalau yang tak bilang, kalau misalkan ibu nggak datang nih, kayak Niki, harga minyak naik, gimana ibu protesnya kayak gitu kan, ibu kan nggak milih pemimpinnya itu kan, ibu ikut-ikut aja.
karena masih banyak ada kalimat yang terdengar di masyarakat itu nyan sing itu dari pemimpin yang tilah megai tilah tiang megai uling jam 7 ke jam 5 kayak gitu. Masih jadi banyak banyak yang apatis juga masih ya. banyak yang apatis, tapi mungkin mereka sudah mulai tersadarkan ya, karena kita juga menggunakan bahasa kalau misalkan bukan kalian yang menentukan siapa yang akan memimpin, siapa lagi Siapa gitu loh. lagi, betul. Kalian makan sekarang, hidup sekarang juga atas kebijakan-kebijakan pemimpin kita. Jadi kalau Betul. misalkan kalian merasa tidak datang ke TPS, tidak memilih gitu ya kan, tidak memilih pemimpin, ya gimana kalian bisa protes gitu. Karena semua kebijakan, semua program kerja yang ditawarkan pun sudah disampaikan ketika debat. Ada debat juga yang kita fasilitasikan dari KPU Kabupaten Bandung. Ada debat, kemudian juga di baliho pun sudah Betul. terpampang visi misi dari masing-masing calon. Jadi misalkan calon A yang menjadi pemimpin nanti tapi tidak sesuai dengan visi misi yang dicantumkan, kan kita bisa protes gitu ya. Di foto aja itu. Nih waktu ini disampaikan seperti ini. Kok jadinya seperti ini. Jadi kan enak Iya. protesnya ketika sudah bisa memilih gitu Betul ya kan. sekali. Kemudian juga ada kegiatan sebenarnya yang nggak kalah penting, itu adalah menggunakan sosial media untuk promosi. Ya. Jadi kalau Dwi lihat-lihat di sini banyak masyarakat sekarang Gen Z lah, yang kaum saya juga menggunakan sosial media untuk searching Iya. apapun itu. Jadi misalkan di TikTok aja kita cari kata kuncinya, misalkan Pilkada serentak 2024, kita bakalan kelihatan bahwa adanya pembentukan KPPS, adanya pembentukan Pantarlih kemarinnya, itu bakal muncul semuanya. Semuanya Apalagi muncul. kalau ngetiknya pemilu, itu bakal ketemu lagi yang viral kemarin, jadi KPPS menjadi abdi negara digaji 1 juta sehari. Sehari. Iya, Idaman para ibu-ibu. betul, ya. idaman mertua, menantu idaman Menantu mertua. idaman. Itu bakal muncul semua. Jadi kan secara tidak langsung sosial media ini juga menggiring, oh ada tanggal segini ada pembentukan KPPS nih. Mereka juga mikirnya walaupun gajinya sehari, emang kerjanya sehari ya, 24 jam sih 24 waktu jam selesai. pemilu serentak kemarin. Tapi memang masa tugasnya seperti di SK kan 1 Iya, bulan 1 bulan. ya. Walaupun bertugasnya bisa dikatakan 1 hari aja, tapi gajinya 1 juta gitu kan. Itu kalimat-kalimat yang bikin kita tergiur gitu kan. Jadi mereka tuh langsung gitu, wah kalau 30 hari kerja gajinya segini, sebulan kerja udah bisa DP Pajero kayak gitu ya kan. Jadi banyak banget sosial media itu membantu kita untuk mempromosikan. Jadi kan secara tidak langsung juga jadi melek juga. Apalagi pencapaian 90% kemarin itu tidak terlepas dari paslon juga ya. Kita juga aturkan terima kasih banyak untuk para paslon yang sudah aktif untuk berkegiatan sampai mungkin di desa-desa, di Banjar-Banjar gitu ya. Karena pencapaian 90% itu bukan cuma kerja KPU, tapi juga paslon juga terlibat di sana. Karena kita tidak menutup kemungkinan partai politik pun juga berperan aktif ya dari 90% itu. Jadi baiknya juga di masyarakat di Abian Semal itu, setelah Dwi pelajari memang mereka itu kadang terlihatnya apatis, tapi diam-diam itu tetap milih gitu loh. Bahkan yang paling dekat lah di rumah orang tua Dwi itu sebenarnya orang tua yang waktu pemilu kemarin itu memang jor-joran ngikutin kan, karena asik nih, karena presiden gitu kan, kelihatan lah siapa ininya gitu. Kemudian waktu pilkada kemarin tuh kayak udahlah nggak usah gitu ya, udah nggak usah kayak gitu, kayak terus kasih tahu dong, bapak, anak bapak itu penyelenggara loh, jangan malu-maluin tampil kayak gitu. Jadi jadi dari sana udah mulai, waktu ini sempat kita ketinggalan debat sekali. Jadi kan melihat juga di sosial media story-nya tuh kayak ini debat atau apa kayak gitu kan. Jadi kayak sumpah debat kali ini tuh lawak banget, lucu banget kayak gitu. Ini lagi kayak nonton komedi gitu. Ini orang buat story kenapa ya gitu. Kebetulan kita juga lagi sembahyang kan waktu itu, lagi sembahyang keluarga. Jadi terus cerita dong, Pak, masa teman-teman ini ada buat story kayak gini di Instagram gitu. Sampai rumah ternyata yang dilakukan Bapak Dwi adalah menghidupkan televisi, mencari siaran ulang di YouTube. Tetap penasaran juga ya. Tetap penasaran juga ya setelah itu ya. Jadi kalimat-kalimat yang kayak gitulah yang bikin kita lebih melek. Jadi kayak Dwi sering buat status di WhatsApp, kayak di WhatsApp itu kan jangkauannya cuma kontak-kontak ya, untuk kegiatan-kegiatan KPU lah. Jadi kayak misalkan lagi ada kegiatan sama provinsi, ada kegiatan sama kabupaten, simulasi-simulasi yang kayak gitu tuh, mereka tuh kayak beneran pemilu, kapan pemilu,
nyen pilih nah, nyen kena Pasti kayak ada gitu. respon Pasti juga ya. akan ada respon gitu, apalagi di Instagram. Jadi lumayan sih kalau Dwi sukanya main Instagram ya. Kalau TikTok jarang. Jadi suka main Instagram. Jadi di Instagram pribadi pun semua anggota PPK juga sharing. Jadi apapun kegiatannya pasti di-share Oke. apa namanya di Instagram pribadi. Jadi dari sana juga bikin kita secara nggak langsung bikin orang-orang itu melek. Ih Kak Dwi jadi apa sih? Bahkan ada yang nanya, Kak aku mau jadi KPPS caranya gimana ya gitu. Oke. Jadi kan oh ini belum tahap pembentukan KPPS, jadi sudah ada yang mulai terpancing gitu ya. Saya sebagai orang yang memangku SDM juga, jadi kan oh ini Sekaligus. mangsa saya ini selanjutnya. Jadi secara langsung kita juga sharing-sharing di Instagram pribadi yang bikin kita jangkauannya lebih ini ya. Karena orang-orang yang kita kenal itu kadang-kadang juga sebenarnya pengen tahu apa yang kita lakuin Betul, gitu ya betul. kan. Dia ngapain sih, kok dia ada kegiatan kayak gini, kok sama ini sih, kok sama ini. Makanya mereka tuh kayak dibikin penasaran aja dulu gitu kan. Orang zaman sekarang tuh mereka kalau udah penasaran pasti akan cari tahu sendiri gitu Oke, ya. jangan kepo ya. Iya, karena kepo banget, tingkat kekepoan masyarakat itu lebih tinggi. Apalagi sekarang juga ada fenomena FOMO, Iya. jadi fear of missing out. Jadi apa yang lagi viral kalau nggak dicoba itu nggak afdol rasanya gitu ya. Betul Jadi sekali. kayak kemarin lagi viral menjadi KPPS rasanya tidak afdol ketika tidak menjadi KPPS. Jadi karena kemarin juga sangat disayangkan sih karena waktu pemilu serentak kan kita KPPS-nya banyak banget ya. Banyak banget. Jadi di tingkat desa pun TPS-nya 2 kali lipat Dua dari kali yang lipat dari sekarang pilkada, betul. dari pilkada. Jadi banyak yang ngerasa ya nggak dapet lagi jadi abdi negara musiman kayak gitu. Jadi mereka tuh ngerasa kehilangan kesempatan. Jadi secara nggak langsung kan mereka juga ingin terlibat gitu loh. Berarti jadi KPPS itu seru teman-teman. Jadi penyelenggara itu seru teman pemilih ya. Jadi walaupun mungkin sekarang teman pemilih yang nonton ini masih menjadi pemilih aja gitu, nanti lihat 5 tahun ke depan ya, yang terdekat ya, 5 tahun ke depan ya, semoga niat untuk menjadi penyelenggara itu masih ada. Jadi mari kita bergabung gitu ya, dari sekarang udah diajakin ya, karena menjadi penyelenggara itu asik banget, seperti yang dibilang tadi. Kita bisa ketemu orang baru, kita bisa ketemu sama karakter orang yang Betul. beda-beda, bahkan nggak jarang bisa ketemu jodoh nanti ya. Kalau Jadi Dwi gimana? Ketemu jodoh nggak? belum sih. Jadi boleh boleh promosi ya. Jadi nggak jarang ketemu jodoh. Memang sefrekuensi ketika menjadi penyelenggara itu bikin kita kenal satu sama lain. Betul. Ya banyak yang cinlok sepertinya ya. Betul. Karena di PPS dan juga KPPS juga saya rasa banyak yang cinlok di TPS waktu itu ya. Ada juga yang pemilihnya cinlok sama petugasnya gitu kan. Bisa aja ya kan? Rezeki nggak tahu ya. Oke, berarti dari hasil semua sosialisasi yang dilakukan oleh PPK Semal itu mendapat respon yang positif lah ya, Betul. Wi, ya. Oke. Tapi kalau ada nggak sih tantangan waktu Dwi dan teman-teman melakukan sosialisasi atau hambatan-hambatan yang pernah ditemui waktu itu? Kalau tantangan banyak, Apa tuh? hambatan juga banyak gitu ya. Tantangannya seperti yang tadi, masih banyak masyarakat yang apatis. Gimana Oke. caranya menyadarkan mereka bahwa pemilu itu penting gitu loh. Kan juga ada orang yang bebal ya, dikasih tahu kalau pemilu itu loh penting gini. Tetap mereka, nah masa tilamonean kan hidup, masa angkian gila aja betara, sampai kayak gitu kayak menyangkut pautkan betara itu kayak udah berat ya. Jadinya mereka tuh yang cukup apatis itu yang bikin kita harus punya pendekatan ekstra. Jadi dulu Dwi pribadi pun orang yang bisa dikatakan anti politik loh. Teman-teman SMA itu tahu. Sampai pernah waktu menjadi penyelenggara pertama tahun 2020 jadi PPS. Sampai ada komen di story Dwi. Katanya anti politik. Kayak gitu. Iya juga, dia pernah mengeluarkan kata-kata itu waktu SMA. Jadi mulai tersadarkan itu ternyata politik tidak seburuk itu gitu ya. Politik itu seru kalau misalkan kita ikutin di jalur yang benar gitu ya. Jadi karena sekarang masih muda, jadi kita ingin melihat semua peluang. Jadi kita berdiri di jalur netral aja dulu gitu ya. Kita menjadi penyelenggara, jadi kita bisa ngelihat, oh politik dari sisi ini seperti ini ya, politik dari sisi ini seperti ini ya. Jadi memang bikin kita lebih pengen tahu sih, seperti yang dibilang anak muda sekarang banyak yang kepo gitu ya. Jadi kalau nggak nyoba nggak akan tahu, karena dia punya prinsip kalau kita tidak mencoba bagaimana kita bisa tahu kurangnya di mana. Lebih baik
apa namanya, kecewa karena gagal sudah mencoba daripada penasaran karena tidak mencoba-mencoba. Betul sekali. Jadi dia punya prinsip seperti itu, jadi diterabas aja udah gitu ya kan. Jadi memang hambatan yang seperti itu yang bikin kita ternyata dulu juga menjadi golongan yang menghambat sebenarnya dulu ya, karena tidak melek politik gitu ya. Tapi setelah ini kita jadi tahu gimana cara memperlakukan mereka. Kemudian tantangan tersendirinya itu juga memang satu yang bikin kita dar-der adalah waktu. Waktu persiapan yang cukup Singkat gitu ya. singkat, padat, dan ya oke gitu ya kan. Jadi memang Pokoknya mau nggak mau harus jalan gitu ya. tetap harus jalan. Jadi di PPK pun kita juga kayak gitu. Jadi yang penting jalan aja dulu gitu. Karena memang itu tanggung jawab ya kan. Itu tugas yang dilimpahkan ke kita, jadi harus dikerjakan gitu ya. Harus tanggung jawab juga sama pekerjaan. Berhasil nggak berhasil urusan belakangan. Jadi kita memang tidak pernah mentargetkan kita harus mencapai segini-segini, enggak. Yang penting lancar aja dulu gitu ya. Tidak ada pemungutan suara ulang. Karena pemungutan suara ulang yang seperti diwanti-wanti oleh komisioner kita, kalian bekerja kembali tapi tidak digaji gitu ya. Jadi Siapa yang mau itu ya? siapa yang mau ya kan. Jadi itu yang bikin kita bekerja semaksimal mungkin dengan tenaga yang tersisa gitu ya. Karena memang kalau kita lihat-lihat menjadi penyelenggara, apalagi divisinya itu kan lumayan banyak ya. Sosialisasi pendidikan pemilih, kemudian partisipasi masyarakat, dan juga SDM. Itu yang lumayan bikin dar-der juga, karena saya sebagai newbie di PPK. Kalau kemarin kan di PPS itu untuk divisi-divisinya dibagi semuanya mengerjakan gitu ya kan. Jadi tidak ada pembagian-pembagian, walaupun sebenarnya di PPK juga tidak ada, cuman biar ada aja kepalanya yang menjalankan gitu kan. Tidak seperti di komisioner di KPU Bandung kan udah pasti itu aja 5 tahun ke depan kan gitu selama menjabat. Jadi sebenarnya kita juga saling membantu. Memang yang menjadi tantangan itu adalah pertama ada beberapa yang waktu di tingkat PPS itu dia malu-malu kucing untuk menjadi penyelenggara. Jadi kita harus agak rayu-rayu sedikit, ayo dong kayak gitu. Kalau di KPPS kan tidak perlu gitu ya, karena mereka udah pengen sendiri. Bahkan pemenuhannya pun kita juga nggak ada perpanjangan waktu untuk dia biar semal ya untuk KPPS, karena ya memang orang-orangnya memang excited itu untuk ikut. Kemudian kalau misalkan di tingkat PPS ini yang kita agak lumayan dar-dar, karena kalau nggak salah itu setelah dilantik jadi PPK langsung membentukkan PPS deh. Ya kan ya. Jadi lumayan kita baru bonding nih berlima, baru bonding sebagai penyelenggara, tiba-tiba harus menentukan siapa yang bertugas di sini. Walaupun memang ada yang harus biasanya kita cut, karena kan kita nyari cuma 3 gitu ya. Misalkan yang daftarnya 5 ya emang harus kita cut gitu kan. Tapi kita juga libatkan mereka untuk menjadi apakah sekretariat kah gitu kan. Jadi seandainya memang masih mau berminat, kita arahkan ke sana gitu kan. Jadi tantangannya itu sendiri waktu pembentukan lumayan bikin kita, karena mereka rata-rata ada yang trust issue ya, karena waktu pemilu itu kan kerjanya dari subuh ketemu subuh, bukan subuh lagi, udah sampai siang gitu kan. Jadi mereka ada yang trust issue gitu. Itu kita yakin enggak, ini pemilu sekarang cuma 2 surat suara kok, enggak banyak, tapi mereka tuh cerdas ya. Walaupun 2 surat suara kan pemilihnya banyak, 2 kali lipat gitu lah. Mereka sudah tahu ya gitu. Jadi mereka itu sudah mulai cerdas, karena mereka tuh ada trust issue tapi tetap kita yakinin, dan akhirnya terbentuklah PPS itu yang bertugas bersama kami di Kecamatan Semua, yang luar biasa kinerjanya, yang memiliki ciri khas masing-masing cara menyelesaikan gitu ya. Yang TPS-nya sedikit bisa cepat selesai, yang TPS-nya banyak ya minta waktu dikit ya kayak gitu. Jadi memang tantangannya itu sendiri. Kemudian juga selain itu kita lihat juga di tantangan ketika menjadi penyelenggara itu adalah bagaimana kita menepis informasi-informasi yang tidak benar. Jadi selama dia menjadi penyelenggara juga memang hoax itu bertebaran. Ujaran-ujaran kebencian, pokoknya saling serang satu sama lain itu memang terasa banget. Bahkan itu yang memang kita harus tanamkan juga, karena tingkat netralitas juga ya. Jadi dulu itu waktu menjadi penyelenggara tidak boleh tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nggak boleh ya tangan itu ya. Jadi yang biasanya fotonya pakai fist gitu, yang kebiasaan cewek kan auto tangannya kan kalau foto. Jadi itu yang kita ingat, nanti kalau foto cukup kayak gini aja atau kayak gini, integritas gitu ya kan.
Jadi nggak boleh aneh-aneh dulu. Jadi itu yang bikin kita ngerasa mengingatkan satu sama lain gitu ya. Kadang-kadang nih udah foto, udah tadi tangan saya kayak gini loh, kita ulang take-nya demi kenyamanan dan juga keamanan bersama gitu ya. Oke. Jadi memang tantangan-tantangan itu juga karena mereka kan belum terbiasa ya. Karena mungkin kalau bapak-bapak biasa nunjukin jempol kalau Iya. foto kan, tapi kan kita nggak tahu dapat diartikan seperti apa Iya, gitu ya betul. jempol itu, walaupun maksudnya bukan seperti itu gitu kan. Jadi tantangannya itu juga, kemudian juga tantangan lainnya itu adalah karena satu sisi waktu yang mepet itu bikin kita pribadi nggak enakan ya untuk ngasih informasi. Jadi tapi mau nggak mau informasi itu harus cepet sampai gitu Betul, kan. betul. Ya kan, tantangan tersendiri. Kita sering sekali mendapatkan protes dari tingkat PPS ataupun KPPS, bisa nggak satu-satu ngasih infonya kayak gitu. Last minute pokoknya ada aja Iya, aturan baru last dan lain minute. sebagainya. Kadang-kadang kita udah nih, kadang-kadang di grup nih, grup itu udah kita gunakan dengan baik sebaik-baiknya. Jadi kita lagi abis ngeblas informasi ini, tiba-tiba informasi yang berubah, kita blast lagi informasi. Jadi sampai memang Dwi sempat menerima informasi juga, Dwi bisa nggak ya ini satu-satu, yang di bawah bingung nih gitu, kayak ya ampura Bapak, Tiang juga nanti kalau misalkan ada yang tertinggal Tiang ingatkan lagi, jadi biar Tiang nggak lupa juga nge-share-nya. Jadi Betul. kita bagikan dulu semuanya, nanti ketika sudah tenggat waktu kita remind lagi. Oke. Jadi itu juga menjadi tantangan karena tidak semua bisa menerima informasi secara cepat gitu ya Betul. kan. Kalau Dwi pun juga kalau ada informasi harus baca dulu, ini apa ya, ini apa. Kalau memang masih ada yang belum bisa di-share, pasti kita tanya dulu ke atas, ini kayak gimana ya, ini kayak gimana ya. Tapi kadang-kadang kita paham, tapi sampai bawah ternyata oh ini juga membingungkan nih, kita tetap harus tanya lagi. Jadi secara tidak langsung juga itu juga jadi tantangan tersendiri ya, Jadi karena melatih kesabaran juga ya. melatih kesabaran. Bener. Jadi ada beberapa catatan juga untuk yang perlu Yes. kita evaluasi. Tapi kalau dari sisi sosialisasi nih, Wi. Kalau sosialisasi kan tadi kalau kita pas tahapan kan emang waktunya singkat. Yes. Nah kalau sekarang kita menuju 2029 nanti, 5 tahun ke depan tuh, kan banyak waktu nih. Kira-kira Yes. apa sih menurut Dwi sosialisasi yang efektif gitu yang kita lakukan? Iya, karena sekarang kan perkembangan zaman itu kita tidak bisa pungkiri, teknologi juga mencuat gitu ya kan. Mungkin digalakkan aja untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi di sosial media. Seperti ada kan podcast ini juga mengundang saya juga lumayan, saya numpang-nampang sama KPU ya. Jadi bisa bikin kita lebih melek loh dari dari politik gitu. Betul. Jadi ada waktu ke 2029, dari 2025 4 tahun kurang lebih ya. Paling ya 3 tahun lah ya, Iya. karena biasanya 1 tahun sebelum kegiatan pasti Pasti sudah udah dilaksanakan ya kan. Jadi 3 tahun ini bisa dimaksimalkan, mungkin tetap ke masyarakat. Kalau memang ada kegiatan yang bisa diadakan di masyarakat, apakah adakan kegiatan-kegiatan yang bikin kita melek. Kalau sekarang kan lagi FOMO-nya orang-orang lari gitu ya kan. Betul. Siapa tahu KPU mau ngadain fun run gitu kan. Terus MC-nya Dwi gitu kan? Boleh, nanti harga bisa nego. Jadi kalau misalkan mau adain fun run, mau adain konser musik ala-ala KPU yang bikin kita tetap ingat masih ada loh lembaga Komisi Pemilihan Umum, itu Iya. boleh banget loh. Jadi mau adain nonton bareng. Jadi kayak kemarin di Badung enak ya, udah ada punya bioskop sendiri gitu ya kan. Di Puspom udah ada fasilitasnya, kalau mau buat acara nonton bareng juga nggak apa-apa, why not gitu loh. Kita tetap galakkan, kita undang masyarakat, ataupun nanti mungkin ada konser-konser di Bandung, KPU mau ajak masyarakat untuk lebih melek tentang kepemiluan juga nggak apa-apa. Jadi waktu-waktu yang panjang ini bisa digunakan untuk kembali ke masyarakat lah istilahnya. Jadi tetap kita libatkan kembali masyarakat, biar nggak bahasanya yang sing ada pemilu jatuh nih kene-kene kayak gitu ya kan. Jadi kalau misalkan nggak ada, biar bukan citranya KPU tuh bukan ketika pemilu saja gitu ya terbentuknya. Jadi memang bahkan ada beberapa orang-orang tua itu yang ngerasa loh ini KPU ini di tingkat kabupaten ada terus ya kayak gitu. Jadi mereka mengiranya sama kayak di Ad hoc KPPS gitu ya. sama di ad hoc. Jadi kayak kalau ada pemilu aja mereka ada. Selama ini mereka bayang-bayang gitu. Jadi mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang mencerminkan adanya kegiatan KPU itu bikin kita mulai oh ada loh KPU sampai saat ini gitu. Bahkan di RI pun, di pusat pun ada. Jadi supaya dia juga sempat awalnya mikir dulu waktu SMA itu,
waktu-waktu waktu baru milih tahun 2018 itu, oh ini ada panitianya ya, terus dicari tahu dong, oh ada pembentukannya, oh di Badung ada ininya, ada lembaga yang memang bertugas, jadi memang ada orang di sana, maksudnya Lembaga tetap gitu ya. lembaga tetap, bukan yang lembaga ada ketika pemilu aja gitu, dari sana baru taunya. Oh kalau misalkan di KSRC kan nggak tahu ya. Iya. Jadi mungkin itu yang bisa digalakkan supaya masyarakat itu paham kalau misalkan KPU itu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang tetap gitu ya, ada ya di kabupaten, provinsi dan juga RI, bukan lembaga yang ada ketika pemilihan saja gitu. Karena kalau kita berbicara tentang pemilu, Komisi Pemilihan Umum tidak semata-mata memfasilitasi tentang pemilihan aja. Jadi kita juga Sosdiklik kan sosialisasi pendidikan pemilih. Jadi kita juga bisa mengedukasi teman-teman kita, mengedukasi masyarakat kita mengenai pentingnya pemilu, kemudian kenapa kita harus bergabung di kepemiluan, kenapa kita harus datang ke TPS, kenapa kita harus memilih, itu kan bisa dilakukan dari sekarang gitu. Betul. Tidak hanya dekat-dekat kepemiluan, karena kayaknya biasanya kalau dekat-dekat pemilu itu udah tugasnya parpol gitu ya. Maka kalau partai politik juga udah mulai jor-jorannya ketika ini kan, ketika mau mendekati pemilu pasti udah setahun 2 tahun sebelum pemilu pasti udah mulai datang lagi gitu ya. Jadi eksistensinya KPU itu harus tetap dijaga dengan adakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat juga. Gitu. Thank you Dwi. Udah banyak sekali kita curhat nih sepertinya ya. Banyak banget ya, nggak kerasa. Oke, terakhir kita berikan kesempatan kepada Dwi untuk memberikan pesan dan kesan kepada teman pemilih. Silakan Dwi. Oke, pesan dan kesan, mungkin kesannya dulu ya, karena kesan ini adalah apa yang Dwi rasakan kurang lebih dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, ya 8-9 bulan lah ya, bergabung menjadi panitia penyelenggara kecamatan sebelum nanti saya pensiun dini sebagai abdi negara ya. Saya kan abdi negara musiman kebetulan ya, bekerjasannya 8 bulan gitu ya. Jadi kesannya adalah happy, seneng banget, kemudian dapat hal baru, belajarnya banyak banget. Bukan belajar tentang kepemiluan aja, bukan belajar tentang partai politik aja, bukan belajar tentang politik aja, tapi di sini juga diwadahi untuk bisa bergabung, untuk mengenal orang lebih banyak, kemudian juga secara tidak langsung orang-orang itu juga ingat kita sebagai siapa gitu kan. Kemudian di pemilu ini, di PPK ini juga senengnya itu karena kemarin juga sempat terlibat di acara-acara yang tidak hanya untuk ngurusin kotak suara dan lain sebagainya, tapi seperti debat kemarin sempat ikut, kemudian ikut lihatlah gimana gimana orang-orang di dalamnya itu mengelola debat, kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi, kemudian juga ada rapat-rapat yang semakin membuka wawasan, kemudian juga kenal juga sama website JDIH. Jadi dari sana dia juga mulai belajar gitu ya. Ternyata ada loh website yang memang isinya produk-produk hukum KPU gitu ya kan. Jadi di sana juga belajar, kemudian juga banyak happy-nya, banyak senengnya, banyak kenal komisioner yang ini baru-baru ya komisioner ya. Jadi waktu 2020 Dwi sempat ikut juga dan dengan komisioner yang berbeda. Hanya tersisa satu sepertinya ketua kita. Jadi kita banyak belajar hal baru dari orang-orang baru, karena memang masing-masing orang itu seperti yang Dwi sering bilang, masing-masing orang punya karakteristik beda-beda, punya pembawaan beda-beda, punya cara penyampaian berbeda-beda, dan punya mekanismenya mereka sendiri gimana mau untuk melaksanakan kegiatan. Jadi di sana Dwi bisa belajar hal-hal baru lah intinya. Dan juga di penyelenggara ini selain mendapat cuan gitu ya, karena kan kita juga sebagai penyelenggara digaji ya, nggak mungkin nggak gitu ya. Kita juga bisa berkegiatan di luar seperti yang nanti akan difasilitasi oleh KPU Provinsi. Terima kasih banyak, tanggal 10-12 loh kita bisa nginep gratis dengan agenda evaluasi. Jadi setelah kita melaksanakan seperti yang kita laksanakan di tingkat kecamatan, di provinsi pun juga akan melaksanakan evaluasi. Jadi di sana kita akan kembali bertemu dengan seluruh PPK seprovinsi Bali. Kita kenal, bahkan Dwi waktu itu sempat kaget ternyata banyak ya teman-teman kampus yang ikut jadi PPK. Jadi sesenang itu karena ngerasa tidak sendiri. Dwi kira dulu paling kecil sendiri, paling muda gitu kan, ternyata enggak. Ternyata masih ada yang jauh lebih muda daripada Dwi. Bahkan yang masih kuliah pun udah menjadi penyelenggara gitu ya kan. Kemudian juga
walaupun ada apa namanya, walaupun ada sedih-sedihnya, bukan sedih sih, lebih ke eh, meningkatkan kesabaran menjadi penyelenggara itu adalah bagian dari proses ya. Jadi kita laksanakan semua proses tanpa protes gitu ya kan. Itu kesan dari Dwi. Kemudian pesannya adalah untuk semua teman pemilih, jangan takut untuk mencoba hal baru. Seperti yang Dwi bilang, lebih baik kita lebih baik kita kecewa karena telah mencoba daripada kita penasaran karena tidak mencoba. Jadi modal nekat aja, kayak Dwi nggak tahu loh tugasnya sebagai apa. Dwi juga nggak tahu waktu pelantikan PPK akan ditempatkan di divisi Sosdikli Parmas gitu ya, nggak bakal tahu tugasnya seperti itu. Jadi ya udah tabrak aja gitu ya kan, udah dilibas aja, apapun yang ada di depan itu kita kerjain. Pokoknya kalau misalkan kita sudah bekerja sesuai aturan, bekerja sesuai dengan informasi yang diberikan, jadi nanti kita ke A ya, kalau kita udah ke A udah lurus berarti aman gitu ya. Karena apapun yang kita lakukan di bawah itu adalah bagian dari tanggung jawab yang di atas. Jadi ketika dari kabupaten memberikan informasi A, kita nggak jalanin A-nya ini, kita malah ke B, itu yang tanggung jawab pasti yang di atas. Jadi bukan cuma kita aja yang kelihatan salah, tapi yang di atas juga dikatakan, oh dia nih nggak benar nih ngasih informasi. Jadi lebih baik teman-teman ketika kita bergabung di suatu organisasi ataupun suatu kelompok ya, panitia penyelenggara gitu, kalau emang ada informasi A ya udah A yang dijalanin, karena semua tanggung jawab itu akan dilibatkan ke atas juga. Jadi itu pesannya. Jadi kalau memang ingin protes, ingin memberikan masukan, bisa memberikan dengan cara yang baik gitu ya. Jangan ujuk-ujuk menjalankan keinginan sendiri. Jadi misalkan dikasih informasi A, tinggal bilang aja, kayaknya A kurang cocok deh di sini. Kalau kita B gimana? Atau Amin gimana? A plus gimana gitu. Jadi ada konfirmasi, ada informasi yang bisa dijadikan evaluasi juga ke atas, dijadikan pertimbangan juga. Oh ternyata di desa ini nggak cocok nih kayak ini. Jadi itu aja teman-teman mungkin pesannya, supaya kita tetap tetap bisa bekerja sama dengan baik, teamworknya juga baik, dan kita juga bisa mencapai tujuan kita dengan baik kayak gitu. Oke, thank you so much Dwi sudah mampir Yes. ke Polusi. Hihi. So, mengucapkan semangat untuk para pahlawan demokrasi. Betul. So, teman pemilih, demikian tadi perbincangan kita pada episode Polusi hari ini. Nantikan perbincangan lainnya di episode selanjutnya. Thank you for watching dan jangan lupa untuk subscribe. See you. See you, bye bye.